Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tahassana billah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi amana billah. Wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua kita bersama, Ibu Hajah Ana Mas'ud, dan kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang diuji oleh Allah dengan kesehatannya, sedang di opnam atau masuk ke rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan penyakit beliau segera diangkat, disembuhkan seperti sedia kala, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kesabaran, kekuatan untuk melanjutkan fikut dakwah ini, untuk sama-sama dengan kita semua menegakkan dinullah di lingkungan Assalam Joglo di Jakarta Barat ini. Dan kita doakan buat para orang tua kita, baik itu yang sekarang hadir di sini, para orang tua, para sesepuh, dan juga orang tua kita bersama di rumah tangga kita masing-masing, yang mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan, kan mungkin beliau sudah sepuh, atau mungkin karena memang sedang tidak enak badan atau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau orang tua kita pun sehat jasmani rohaninya, istiqomah dalam iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita pun yang hadir di sini yang mendoakan beliau-beliau, Allah akan memberikan kepada kita orang-orang yang mendoakan kebaikan. Tentu kita pun akan dikasih kebaikan. Doa kepada saudara kita untuk dikasih kesehatan, kita pun insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati kepada para sesepuh, pada orang tua, dan juga seluruh jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembang mawar, kembang sepatu. Apa kabar ibu-ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Bu, sebelum mulai deh, senyumnya mana? Kalau kita ketemu dengan siapapun, ketemu dengan saudara kita, apalagi kita sudah pernah dan sering berkumpul di taklim begini, biasain kalau kata beliau Ustadzah Asya Dahlan itu mengatakan tebar senyum. Ya, tebar senyum. Ini bukan kata beliau Ustadzah Asya Dahlan, tapi juga ini hadis Rasulullah. Tabassumuka. Kita disuruh senantiasa menebarkan senyum. Dengan senyum insya Allah kita menjadi semangat. Dengan senyum insya Allah kita menjadi awet. Dengan senyum hidup kita jadi nikmat. Duduk pun juga enak.
Kalau sudah ketemu dengan teman-temannya, tebarkan senyumnya yang bagaimana? Seimbang. Senyumnya seimbang. Artinya seimbang itu bukan senyum yang miring. Kalau senyumnya miring itu nanti punya penyakit migrain. Para umat rahimatullah. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan yang lalu kita dipisahkan dengan bulan Ramadan, dengan kegiatan kita masing-masing di rumah, sehingga kegiatan taklim biasanya di masjid-masjid itu tidak diadakan karena ada kesibukan kita masing-masing, di samping sibuk ibadah secara mandiri, tapi juga sibuk secara hablumina. Biasanya kadang-kadang sibuk dengan orderan kuehnya dan bajunya, biasanya tuh rata-rata. Ketika masuk bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berpuasa. Berpuasa itu menjadi ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka setelah Ramadan berlalu dan sekarang sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah, ayo ditingkatkan. Di antara meningkatkan iman takwa kita adalah kita memiliki jiwa yang lapang. Kenapa kok di sini jiwa yang lapang? Karena kalau kita bicara jiwa yang lapang itu akan menyangkut beberapa hal. Bukan dengan lapangan. Kok lapangan kan banyak orang. Tapi ketika kita punya jiwa yang lapang, akan bisa melebihi suasana seperti lapangan. Karena yang lapang itu adalah hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita lapang, insya Allah dimanapun bergaul dengan siapapun akan enak, akan nyaman. Maka ayo tingkatkan kita memiliki jiwa yang lapang. Maka dalam hadis Rasulullah, afdalul iman as-sabru was-samahah. Di antara sempurnanya iman yang ada dalam diri kita ini memiliki sifat sabar dan lapang dada. Punya jiwa legowo kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Padang legowo itu apaan? Lapang ya. Nah, lapang. Karena legowo ing pikir, legowo hati itu kita pun enak. Yang mesti kita sikapi dengan kita di tempat mana di situ ada orang baik, maka memiliki jiwa yang lapang itu harus diutamakan. Hanya kepada kita. Kamu itu satu majelis ada dengan bersama dengan orang-orang lain. Jika kamu melapangkan orang lain, maka lapangkan diri. Kita berlapang-lapang ketika kita berada dengan orang banyak. Dengan majelis tempat bertemunya orang lain. Pas itu majelis ilmu. Ada di bus, di kereta, di itu ada kumpul. Hanya satu orang jiwa yang kalau memiliki jiwa yang lapang, nah jadi kita saling usulnya dan bahwa kalau ada suatu majelis taklim begini, yang sudah datang duluan duduk paling depan.
datang duluan harus duduk di depan, saf terdepan. Ini safnya di belakang mulu. Di sini nggak ada satu kan? Iya. Ini kalau di sini namanya Kopaja ya. Kalau di sono kan namanya Koasi, angkutan Bekasi tuh. Kalau di sini kan Kopaja. Itu kan pintunya kan belakang sopir itu ada pintu masuk. Cuman satu kan pintunya ya. Oh 2. Oh sekarang ada. Oh dari dulu begitu ya. Kalau Koasi itu kan pintu yang dekat sopir sama yang di tengah itu yang penumpang yang banyak. Nah, ketika masuk naik jangan dimangkreng di situ aja. Karena nanti kalau mangkreng di situ aja, nun sewu nih mohon maaf. Ketika posisinya itu nanti ada orang yang naik belakangan, pasti ibu akan kelangkahan. Makanya posisi kalau misalnya ini pintu yang dibuka pintu mana? Oh pintu sini. Datang duluan set ambil yang kira-kira orang tidak ngelangkahin kita. Terus berderet. Ini teh datang pertama kali di sono baik. Akhirnya apa? Nanti orang makin banyak, makin keinjek. Nanti kalau keinjek marah. Nanti kalau roknya, nanti kalau bajunya itu ke ini orang, nanti marah. Itu baju mahal, itu baju payetan, itu baju baru dibeli. Masih mending kalau beli cash, kredit, Bo. Tapi di sini nggak pernah ada yang kredit ya, deketan abang soalnya. Jadi di sini yang namanya berlapang-lapang dalam majelis taklim itu, di tempat duduk itu menyangkut semua yang kira-kira orang itu butuh tempat untuk berdiri, untuk duduk di situ, supaya sama-sama nyaman. Jadi harus menempatkan diri. Kalaulah misalnya depan sudah penuh, tinggal sedikit di belakang ada orang yang masih datang. Kita bilang apa? Silahkan Bu kesini dempet. Jadi dikasih kesempatan untuk masuk ke kita. Bu, kalau itu di kereta bagaimana? Kereta kan suka ada yang berdiri ya. Berarti kita lapang jiwanya. Itu yang baru datang. Kalau di kereta begini nih. Prioritas tempat duduk. 1, ibu atau wanita hamil dan menyusui. Kemudian disabil. Kemudian orang sepuh atau orang tua atau lansia. Ketika posisinya maaf. Ini ada Bude dari Semarang itu usianya berapa Bude? 80 ya? 85. Kemudian saya usianya masih baru 24 tahun. Dibalik. 50 tahun. Ketika posisinya kita masih kuat berdiri, ada orang datang yang butuh layak untuk tempat duduk, maka kitalah yang berdiri. Bukan berarti kita songong. Ini kadang-kadang kan kita yang anak muda, kita yang di bawah, itu dia yang berdiri, itu namanya yang songong. Ya, jadi monggo, silahkan untuk duduk kita yang berdiri. Ini namanya berlapang-lapang dalam majelis. Ketika posisinya sudah berlapang-lapang dalam majelis, sama-sama enak, sama-sama nyaman. Ini lapang masalah tempat duduk. Lapang apa lagi? Maaf. Ketika posisinya kita berbaur bertemu dengan orang lain, masing-masing kan punya kelebihan. Masing-masing ada kekurangan. Masing-masing ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Makanya kalau kita sudah sanggup niat dari rumah ingin berbaur dengan orang lain, jiwa lapangnya harus dimunculkan. Tidak boleh melihat satu sisi dari orang lain. Maaf, bergaul kalau enggak sama-sama selevel, enggak mau. Tersiksa kita. Ya, berbaur mah dengan siapa aja. Mungkin gajinya memang lebih besar mereka. Kita nggak usah melihat mandang gaji, nggak usah mandang status, nggak usah memandang itu kaya atau miskin, nggak usah mandang itu pejabat atau tidak.
kita berbaur dengan orang lain dimanapun berada, kita udah sanggup ingin ketemu dengan orang, jiwa lapang, hati, pemikiran itu harus ada. Supaya apa? Duduk dengan siapapun kita akan nyaman. Maka nun sewu, kalau dari rumah nih kita sampai di sini, kita ingin mencari orang yang selevel, kita akan dibikin pusing. Kenapa? Ini mah orang cuman segini gampang nyarinya. Lah kalau lagi orang banyak banget, yang kita cari yang selevel, duduknya di depan, kita baru nyampe. Maka dalam Islam mengajarkan, jangankan kok cuma tempat duduk, sholat berjamaah saja, jangankan cuma orang yang nggak punya, orang bodoh, orang miskin, presiden sekalipun, kalau memang datangnya telat kan harusnya safnya di belakang. Tapi enggak tuh, kalau di Istiqlal kan selalu di depan karena memang prioritas. Sebelum beliau datang belum mulai sholat berjamaah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, sudah mulai takbir, imam sudah mulai memimpin, kemudian presiden siapapun beliau yang memiliki pejabat tinggi, kemudian baru masuk, harus safnya di belakang. Inilah indahnya Islam, tanpa membeda-bedakan ras dan golongan maupun status. Sehingga jiwa lapang ini harus senantiasa ada untuk kita miliki. Maka afdalul iman, sebagai ciri orang yang beriman, utamanya iman, harus memiliki sifat sabar dan lapang dada. Bu, ini kalau kita lagi duduk di sini, ya, jiwa lapangnya bukan hanya masalah tempat duduk, pikiran dan hati pun harus lapang, karena kanan kiri kita ini kadang-kadang berbeda pemikiran dengan kita. Jangan mudah suuzonan. Kata beliau, Buya Yahya mengatakan, kalau ada orang yang senantiasa berpikiran negatif kepada orang lain, kalau ada orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain, kalau ada orang yang senantiasa menilai jeleknya kepada orang lain, kalau ada orang yang senantiasa merendahkan orang lain, sebenarnya dia itulah orang yang buruk yang sebenarnya. Kalau kita ingin punya jiwa lapang, siapapun yang ada di lingkungan kita, kita rangkul sama-sama. Supaya apa? Enak dan nyaman. Ini makanya butuh jiwa yang lapang. Kemarin Ramadan kita sudah punya jiwa yang lapang. Sholat taraweh kita dapatnya di belakang. Ya sudah di belakang. Tapi saya mau nanya nih. Ini kalau di sini sholatnya berapa rakaat, Bu? Taraweh 11. Enggak, 11 rakaat. Oh, udah dengan witir 11 rakaat ya. Maksudnya 8 rakaat. Berarti yang ini langsung pulang ya. Kan ada sebagian masjid, termasuk di masjid saya itu kan 23 sama witir. Yang 8 silahkan boleh pulang, yang 20 silahkan lanjut dengan imam. Atau mungkin imamnya ganti nggak apa-apa. Ini kadang-kadang nih yang sering saya perhatikan, tadinya duduk di sana, yang satunya lagi di sana, yang ini udah pulang, yang ini udah pulang, yang ini udah pulang, teh mangkrang baik di ditu, nggak mau ngerapetin sap lagi. Itu artinya apa? Di sini belum punya sifat legowo, pemahamannya belum nyampe bahwa sempurnanya salat berjamaah itu sapnya harus rapi dan harus rapet depan baru belakangnya. Jadi kalau ada yang 8 rakaat mau pulang, tafadhol monggo. Tapi yang di belakang-belakang yang memang 20 silakan masuk ke saf yang depan. Ini harusnya begitu kalau memang niat sholat berjamaah di masjid. Ini kadang enggak, udah mangkreng aja. Tak tanyain, ibu kenapa mangkreng? Ada kipas mie. Iyalah, karena masalahnya kipas. Tuh, sekarang udah nggak ada kipas lagi, udah diganti dengan AC biar dinginnya merata. Tetap artinya apa? Emang tetap begitu, berarti dia jiwa lapangnya belum ada. Ini makanya perlunya ngaji bareng-bareng supaya nggak dialok-alok terus, supaya sadar, oh yang depan kosong langsung maju, ini kok salat berjamaah ya.
dan tidak ada ngetekin sejadah. Sholat ngetekin sejadah. Orangnya teh kemana, sejadahnya sudah ada duluan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah mulai. Dia desel karena menuju sejadah yang sudah ditekin, nggak boleh. Bagi ibu yang ngelihat ada sejadah ditekin di situ, sudah mulai iqomah orangnya belum datang, sudah mulai takbir orangnya belum datang, sejadahnya geluntung bawa ke belakang. Kan marah, panggil Pak DKM. Ini marah-marah baik, makanya ngajinya diperhatikan. Jangan ngobrol, jangan ngantuk. Enggak, alhamdulillah saya enggak ngobrol, enggak ngantuk. Tapi tiktokan di ditu mah. Ya sarwa kene. Ya, umat rahimatullah. Ini yang pertama, punya jiwa lapang di tempat berkumpulnya orang lain. Yang kedua, punya jiwa yang lapang dalam masalah bagi membagi. Bagi membagi di sini berarti take and give. Kita di masyarakat, kita di dunia ini, kadang-kadang suatu saat kita akan menerima bantuan, menerima pemberian, menerima pembagian, tapi kadang-kadang kita dituntut harus berbagi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, Ibu, enak mana sih dibagi sama membagi? Enggak. Kalau dikasih girang enggak? Girang. Harusnya kita berbagi sama orang, harusnya layak untuk dibagi. Maka panggilannya adalah wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Ayo segera menuju ampunan Allah dan surga. Itu dijadikan oleh Allah seluas langit dan jika surga dijanjikan oleh Allah, jadinya di antara kuna wasara wa dhara. Di surga menuju Allah itu jalannya ada di kala lapang maupun sempit rezeki kita. Di kala lapang pas ibu punya, ibu gajian sebulan berapa? 50 juta. Bu berapa? Ada pensiun. Nih, kita itu punya uang 50 juta, kemudian itu kita berbaginya sanggup. Uang lagi gede, duitnya lagi ada, ya. Tapi kalau kita punya uang itu cuma 5 juta, berbaginya itu bisa 1 juta, itu artinya uang yang sedikit, kebutuhan banyak, tapi masih sanggup berbagi 1 juta, nggak takut. Uang 50 juta, ngasih infaknya 5.000 perak, nah itu namanya, kalau orang Betawi namanya adalah buntut gasir, borok putih, pantat kuning, bilang kutil betidil. Wih, ya, 50 juta kok cuman ngasih 5.000. Artinya ayo lapangkan jiwa kita, berbagi kepada orang yang layak untuk kita bagi, berbagi kepada sesuatu yang layak untuk kita bantu, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Kayak kemarin lagi Ramadan, Bu. Kalau Ramadan di sini suka ada iftar jamaah enggak? Ada. Setiap hari ada. Ada. Berarti ada bagian ngasih takjil. Ada. Kalau ngasih takjil di sini dibatesin. Satu orang dibatesin enggak? Paling sedikit, misalnya kalau kue misalnya 50 biji gitu enggak? Enggak dibatesin kan? Enggak dibatesin. Berarti siapapun yang mau ngasih banyak monggo toh. Tapi ada enggak di sini dikasih tugas, ada dapat giliran tadi takjil, ngasih takjil itu yang setahun sekali ngasih takjilan, 1 piring isinya cuma 5 biji.
10 biji. Yang buka banyak, yang takjilan buka bersama banyak. Ini butuh lapang jiwa, lapang pikiran kita. Kalau kita nggak lapang jiwa pikiran kita, yang satu bilang kan saya udah pensiun, saya kan gajinya udah dapatnya pas-pasan. Yang satu lagi sama, saya lagi nggak ada pensiunan nungguin anak. Yang satu lagi saya kadang-kadang orderan ada kadang-kadang nggak ada. Inilah yang dimaksud dengan menuju kepada tingkat ketakwaan itu, punya jiwa yang lapang, mau berbagi dengan lapang jiwanya. Lapang jiwanya berarti kalau kita dalam kondisi sempit mau berbagi sesuai dengan kemampuan kita, kalau kondisi kita lapang harta kita, duit kita, materi harta berbagi banyak, berbagilah sesuai dengan yang banyak itu. Namanya jiwa lapang. Bu, bagaimana sekarang dengan masalah pemberian atau pembagian? Jangan suka mengeluh. Kurang. Jangan suka mengumpat pemberian orang lain. Tok 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 tok, assalamualaikum. Bu, ada di rumah? Ada, bentar. Begitu dibukain, ibu maaf, ini ada sedikit. Kan kalau orang bahasa ngasih kan begitu ya. Ini ada sedikit rezeki, mohon diterima, mudah-mudahan berkenan. Begitu dibuka, cuma segini nih. Ya kan? Mungkin kalau duit mungkin cuma 20.000. Mungkin kalau kue mungkin cuma 2 potong. Mungkin kalau kolak mungkin airnya semangkok, potongan kolaknya 2 biji tuh, ubinya 2 biji, kolang-kalingnya 2 biji. Mungkin begitu. Mendingan gak usah ngasih. Yang dikasih gak cuma 1. Yang dikasih banyak. Kanan kirinya gak cuma 1. Ingat? Berbagi kemarin gimana caranya, Bu? Kalau kita mau berbagi, Bu, depan kita, kanan, kiri. Ini depan saya sini nih, depan saya nih. Ini depan saya nih, lurusan. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Neng. Nah, Ibu Neng di depan saya. Ini agak menyon dikit. Maaf Ibu, siapa Ibu? Ibu Rosidar. Ketika posisinya saya berbaginya ke sini, kan depan, ya, ibu nggak kebagian, lapang jiwanya, punya pikiran barangkali memang bikinnya sedikit, barangkali sudah habis, ya, depan nih, kanan kiri, kenapa kok nggak kanan sana, ya, karena ini kalau kita ngetok tembok dok yang berisik sebelah kanan, ya. Kita nyain sanyo bunyi kenceng, yang berisik sebelah kiri. Atau mungkin ngoseng-ngoseng tadi, seng tang yang sebelah kiri. Itu yang dikasih denger. Makanya Allah itu, Rasulullah itu mengajarkan bijaksana. Kiri kita, kiri di memang mungkin banyak. Hati-hati kalau mau kasih, jangan dimasukin di balik jilbab. Nih, jangan biasa ini. Nih, kalah tutup yang lain. Ya, jangan masukin balik jilbab. Nanti ini banyak lagi banyak angin puting beliung. Ketiup, masuk ini kuah opor di sini nih. Nanti itu opor cap jilbab. Nggak usah diumpetin. Makanya ini punya ngaji. Kalau sudah ngaji, insya Allah terasa jiwanya jiwa yang lapang. Ngelihat orang nganterin bawa mangkok begini, emang itu bukan jatah kita. Ya tadi kita nggak mudah suuzon, kita nggak mudah ngerendeng, kita nggak bimoli kemana-mana. Bibir monyong 5 cm. Kenapa saya nggak dikasih? Lo jauh no. Ya, jadi dalam tadi lapang dalam bagi membagi. Kalau kita nggak dapat bagian, sudah insya Allah dapat gantinya dari yang lain.
rezeki yang lain kita nggak pernah tahu. Makanya biasakan nggak usah suka ngelihat kanan kiri dalam arti kata ngiri dengan kanan kiri. Bu, berbagi kepada siapapun, sekalipun maaf kepada orang yang membenci kita. Ini kadang-kadang nggak senang dengan kita dilewatin, kagak dikasih. Mungkin ketemu dengan orang yang nggak dengan orang lain, lagi mau jalan, ibu mau kemana? Itu mau ke itu, mau ngapain sih? Ke sana. Ini alhamdulillah ada sedikit bikin kolak. Emang kenapa? Ini kalau kata Pak Zainuddin MZ almarhum tuh, yang pelitnya 17 setan. Dirinya ngasut-ngasutin orang berbuat pelit. Biasakan berbagi dengan siapapun sekalipun orang itu benci. Kalau orang yang benci dengan kita, emang mereka nggak akan ngasih kita. Tapi kalau dibenci sama orang yang dibenci kita itu, biasakan kita kasih. Supaya apa? Lentur hatinya, luntur kebenciannya, menjadi orang yang sayang sama kita. Pertama emang belum kelihatan, kedua dikasih lagi, ketiga dikasih lagi, lama-lama dia nggak akan membenci kita lagi. Tadi berbagi dalam masalah masalah bagi. Selanjutnya, kapan kita dibutuhkan memiliki jiwa yang dalam hal membina silaturahim? Ada yang nanya gini, sebenarnya yang benar mana sih, silaturahim atau silaturahmi sih? Kan suka ditanya begitu ya. Bener kabeh, bener semua. Yang salah yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ambil kata nyambung rahim. Rahim berarti sesama nasab. Ada Pak D, Bude, ponakan segala macam, itu namanya senasab dengan kita. Kalau silaturahmi kita ini ukhuwah. Ibu orang Padang, ibu orang Semarang, ibu orang Kalimantan, saya orang Jawa. Ya, tapi karena kita sesama muslim, maka kita bentuk satu wadah ukhuwah namanya silaturahmi, saling membina kasih sayang. Jangan kepruk-keprukan, jangan masalah beda kunut amarawi jadi masalah. Makanya biasakan ngaji itu jiwanya lapang. Kalau hanya masalah hilafiyah diuplek-uplek orang sido ngaji. Paham Bu? Kalau ngaji hanya membahas tentang hilafiyah nggak jadi ngaji. Yang jadi bubar ngajinya. Makanya tadi ayo kalau kita silaturahmi, ya kita mau ukhuwah, jangan membahas tentang hilafiyah. Ibu kunut terusin, yang memang percaya kunut, yakin kunut. Ya enggak, ya monggo rapopo. Ya, ini kan yang antara kunut dengan enggak kunut kan dulu kan ribut. Dulu kan berantem. Akhirnya yang pertama jadi imam subuh pakai kunut. Yang imam yang enggak pakai kunut kagak mau datang. Besoknya jadwalnya imam yang enggak pakai kunut. Imam yang pakai kunut nggak mau makmum. Esok hari ketiganya dua-duanya nggak sholat subuh. Kan parah. Makanya tadi la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menyambung silah, tidak menyambung silaturahim sesama nasab maupun sesama muslim. Allah mengancam keras itu nggak akan masuk surga. Kenapa? Ada unsur kesombongan di situ. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang punya jiwa-jiwa yang sombong, yang punya jiwa-jiwa yang angkuh, itu nggak mempan dengan yang namanya nasihat menasihati. Dia nggak pantas untuk dinasihati. Dia nggak mau untuk dinasihati, dia nggak mau dikritisi. Itu orang-orang yang punya jiwa yang angkuh. Orang-orang semacam ini biasanya senangnya memutuskan silaturahim.
Kenapa? Karena orang jadi males. Dia pun juga males dengan orang yang suka ngritisi, yang suka nasehatin. Dia udah tutup telinga, tutup mata, udah nggak mau. Wagam tunas, akhirnya dia merendahkan manusia. Akhirnya dia menyingkirkan manusia. Akhirnya dia menutup pergaulan dengan manusia. Karena jiwanya jiwa yang sombong. Nah makanya tadi, ayo hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim kita bina. Berarti yang kemarin lebaran. Lebaran kemarin kan pada pulang kampung. Atau mungkin didatengin. Bu, anak yang masih keliling datengin. Kalau saya kan masih datengin. Ya kalau di GTN, kalau saya di Bekasi sini, saya yang didatengin. Karena saya dianggapnya orang udah paling tua. Jadi sesepuh, ya. Jadi didatengin. Tapi ada orang yang secara usia itu juga non sewu di tempat saya juga sudah banyak. Berarti sisi lain saya didatengin, tapi ketika ada waktu saya datang, bertandang, berkunjung kepada orang-orang yang sepuh yang ada di lingkungan. Kalau kita didatangi, maka buka pintu lebar-lebar. Ya, pintunya dibuka lebar-lebar. Setelah pintunya dibuka lebar-lebar, buka pikiran lebar, hatinya lebar, lapang. Kenapa? Yang datang, yang masuk ke rumah kita itu mungkin, maaf, itu ponakan kita yang gak punya. Mungkin itu anak kita nomor 2 yang memang dia mungkin secara ekonomi kerjaannya gajinya nggak gede. Maaf non sewu, mohon maaf bagi ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang sudah pada menikah, sudah beda rumah dengan kita, yang kemudian anak-anaknya itu lebih dari 2 maupun 3, jangan dibeda-bedakan. Begitu lebaran anak-anak kita ngumpul, semua pintu dibuka. Semua pikiran hati lapang kita dibuka supaya apa? Siapapun anak kita masuk dalam diri kita, keluarga kita sebagai orang tua, mereka merasa nyaman. Ini kadang-kadang yang datang pakai pajero. Tintin dipanggil sama anaknya, Ma, ibu bukain pintu. Iya. Ibunya bukain pakai ya kan, Ma itu di belakang Ma ada kardus, mau ngangkatin kardus, ya kan, itu Ma yang di tangan Ma belum Ma, buka yang diangkatin, girang. Kenapa? Anak yang datang itu pakai pajero, nggak sadar kalau yang udah tua seolah-olah menjadi pelayan buat anak kita. Tapi sementara ketika yang satunya datang ternyata turun dari Grab. Kemudian tek, cucunya manggil nenek, mbah, uti, eyang, apapun panggilannya. Pura-pura nggak denger. Karena apa? Itu anaknya datangnya pakai Grab, bukan mobilnya sendiri. Begitu kelihatan, oh ya udah sana turun masuk. Suruh bikin minum dewek, suruh ngambil dewek, ya kan? Itu kue yang enak-enak, kue yang bagus-bagus, tetap dalam buffet. Kata cucunya, nenek bikin kue apa? Nggak bikin, nenek capek. Tapi nggak ada di sini. Di mana Bu? Oh, di Indosiar. Ya, jangan dibeda-bedain. Ini memutuskan hubungan silaturahim. Anak itu sakit Bu. Kalau sudah demikian terkadang, maaf, ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan tenaga perawatan dari orang lain, justru kadang-kadang yang ngurus itu adalah anak yang gak mampu. Anak yang kaya kadang-kadang malah tadi bilang, udah Ma, sono Ma, sono, dianya kagak datang, rasa cukup dengan duit. Bahkan kadang-kadang nggak sedikit anak-anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Maka jangan putuskan hubungan silaturahim, buka pintu lebar-lebar, buka pikiran dan hati kita pun legowo menerima kedatangan tamu siapapun. Adapun kita yang bertamu, nggak usah juga pilih-pilih. Datang ke rumah Pak D yang kaya, belum tentu yang kaya itu jamuannya enak. Mungkin boleh jadi
memang rotinya enak, kuahnya enak, hidangannya nikmat, mungkin, tetapi cara memperlakukan kita kadang-kadang belum tentu enak. Sehingga kita pun nggak nyaman, nggak enak. Duduk di sofa empuk seolah-olah banyak kutunya. Pengen segera bangkit karena nggak enak banget. Ya, maka ayo. Ini kita bina silaturahim. Kita ukhuwah, apapun di antara kita sesama muslim. Yuk, sudah. Kita duduk di sini di masjid bareng-bareng. Bangun ini masjid menjadi ladang dakwah dan kanzullah. Pun jangan bedakan satu sama lain, semua itu adalah saudara kita. Ini bina silaturahim. Kemudian yang selanjutnya adalah lapang di dalam masalah ucapan atau perkataan. Ibu, pernah disinggung, pernah nyinggung orang? Mana yang sering? Ini kalau ngomong kadang-kadang suka nggak dipikir, itu orang marah apa kagak ya? Itu orang kesel apa enggak? Itu orang tersinggung apa enggak? Maka biasakan jangan fiji hablum min masad. Biasakan kata-kata itu yang indah, jangan sampai kata-kata yang nyelekit. Jangan sampai kata-kata itu menyinggung perasaan orang. Bercanda itu boleh, tapi bercanda juga ada batasnya. Ini ucapan dan perbuatan Allah Robbi, maaf. Ibu kan kadang-kadang suka nonton TikTok. Ibu suka nonton YouTube. Kadang-kadang maaf ya, ini ada orang, ini candaan yang nggak bagus. Katanya mau bercanda. Ada teman lagi makan, dia lagi mungkin entah lapar atau enggak, dia lagi makan asik. Tiba-tiba tamunya datang, teh botol dituangin di makanan temennya yang sedang dimakan. Kata dia bercanda, tapi ini bercanda yang kelewatan, tidak boleh kayak begitu. Jangankan orang tua, dari istri suaminya, sesama teman yang umuran yang pun tidak boleh bercanda berlebihan. Ini kadang-kadang kan muncul kayak begitu. Tapi Bu, kalau sudah muncul kayak begitu, sudah pernah dilakukan kayak begitu, harus bagaimana? Dalam Islam Allah menjelaskan wa in uqibtum wa in aqibtum fa ibu bimisli ma uqibtum. Jadi ketika kita itu diperlakukan sesuatu itu timpul ya dengan apa-apa yang pernah kita terima, sabar itu ketika kalian bersabar untuk tidak membalas perilaku orang lain, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, ucapan jangan dibalas lagi. Kan nanti sama-sama jahilnya, sama-sama jahatnya, sama-sama jaimnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngatain, maaf, ada orang ngatain dasar ayam lu. Kita nggak usah ngatain kamu soang, nggak usah. Nanti antara ayam dan soang nggak nyatu. Ya. Atau mungkin dibalas yang ayam kamu. Itu dua-duanya sama ayam. Maka yang seharusnya adalah sudah diam. Terus bagaimana harusnya? Doakan yang baik, jangan doain yang buruk. Dasar ayam, diam. Tapi dia bilang, ya Allah, itu dia ngatain ya ayam. Mudah-mudahan ya Allah, dia kesambar geledek, nggak usah. Doain mudah-mudahan dia menjadi orang yang dapat hidayah, dapat baik. Ya. Jadi ketika kita orang jangan membalas kejahatan. Oleh karena itu ini dan ini berat. Pengennya apa Bu? Balas. Pengennya balas. Dan ketika pembalasan ada istilah pembalasan lebih kejam. Kan gitu. Kenapa? Karena biasanya
ngelempar batu kecil, ngelemparnya pakai batu yang gede, pakai kayu kecil, apa aja diangkat. Jangan. Sekarang ini Bu, jiwa gampang. Kenapa kok jiwanya gampang banget panas? Karena maaf, situasi kondisi yang sekarang ada di alam pun sudah memiliki sebuah perubahan. Atmosfer, suhu panas di udara ini mempengaruhi pemikiran kita. Kalau kita nggak punya jiwa-jiwa yang sabar, dikit-dikit panas. Sudah gitu, maaf, banyak yang makanannya pun dihasilkan dari hasil uang panas. Sehingga masuk ke dalam darah daging kita gemerupuk. Jadi mudah panas. Maka kalau ada orang yang jahatin kita lewat lidah dan ucapan, lewat perbuatan, nggak usah dibales. Tadi jadilah jiwa-jiwa yang lapang. Emang Bu, kata yang Ibu enak cuman ngeliatin, aku yang ngerasain. Yang satu bilang gini, Ibu cuman begitu, nih saya. Iya emang seperti itu Bu. Ketika kita menjadi orang yang luar biasa, nahan itu luar biasa Bu, pernah diomelin suami? Pernah? Nggak pernah. Saya balik sekarang, Ibu pernah ngomelin laki? Sering mana? Ibu ngomelin apa diomelin? Sering ngomelin. Oh, ternyata ceritanya Umar bin Khattab itu emang betul. Ketika suatu saat ingin dijadikan sebagai bahan keluh kesah seorang sahabat yang lain, ingin mengadukan cerewetnya seorang istri. Udah kebangetan tuh istrinya, kerjaannya bawel, cerewet, ngomeli terus. Si sahabatnya Umar bin Khattab ini ingin mengadukan solusi bagaimana menjadikan istrinya itu nggak cerewet lagi. Ternyata baru sampai teras, baru sampai Umar bin Khattab lagi diomelin. Kata dia, sahabatnya, loh ternyata Umar bin Khattab aja diomelin istrinya. Gimana dia mau ngasih solusi? Dia pulang, gitu pulang baru belum nyampe, itu kan kelihatan dia nyampe, dia panggil, kamu tadi ke rumah mau ngapain? Diem. Mau ada perlu, tapi udah terjawab kok. Maksudnya tadi itu maksudnya saya kesini mau minta solusi, pendapat bagaimana menjadikan istri saya itu enggak cerewet. Ternyata istrimu lebih galak, lebih cerewet. Artinya apa? Di mana-mana emang rata-rata itu hampir di mana-mana galak, di mana-mana cerewet. Tanda apa Bu? Tanda sayang kan? Tanda sayang, tanda perhatian. Masa pulang malam nggak diomelin? Kata laki, ini cinta apa kagak ya? Kok aku pulang malam sekali diantepin, 2 kali diantepin, 3 kali, ini sayang apa enggak? Dia tanda tanya. Tapi kalau begitu pulang diomelin, berarti dia masih sayang. Berarti tanda sayang, tanda perhatian. Iya, orang aduk di atas meja. Ya, itu diperhatikan. Umat rahimatullah. Tadi artinya terkadang kita itu diomelin suami, terkadang kita gentian yang ngomelin suami. Tetap maaf, kalau ngomelin juga harus pakai pakai bahasa yang indah. Ya, pakai bahasa yang indah, pakai kalimat yang bisa mengena. Dalam arti kata mengena itu jangan sampai menyinggung yang nggak bagus. Karena suatu saat nanti atau mendengar perkataan itu bisa memiliki emosi tinggi. Begitu pula seorang suami negor istri pun juga harus dengan tata cara yang indah. Ini maaf, istrinya nggak pintar masak,
bikin kolak. Harusnya kan kalau orang Padang itu kolaknya kan kental. Ini kebetulan yang masak teh orang Jawa, agak enceran dikit. Maaf, ini kadang-kadang laki-laki juga sih pakai kata-kata yang nggak indah. Tinggal makan, besok santannya agak dikental. Istrinya, Pak, ini sekarang kelapa lagi naik 30.000, kan bisa. Tapi coba kalau bilang, ini kolak apaan nih, santan encer begini, maaf, ada istilah kayak kencing kuda. Itu kan bikin kesel, Bu, bikin marah. Makanya yang kadang-kadang orang akhirnya masalah kecil jadi besar, kadang-kadang karena ucapan. Maka ucapan inilah harus ditata, ditekan, punya jiwa lapang, jangan mudah marah. Negor, jangan dengan kalimat kata-kata yang nyelekit, jangan sampai memasan, jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan. Kemudian yang terakhir, kapan kita dibutuhkan memiliki jiwa yang lapang dan sabar? Ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, menguji kita dengan musibah. Bu, siapa yang sepanjang ini belum pernah ngerasa diuji dengan musibah? Hidupnya mulus aja tak ya? Pernah ngalamin kesulitan sama sekali? Ada di sini? Belum ada kan? Artinya kita pernah diuji dengan musibah, dengan kesulitan. Bagaimana musibah dan kesulitan itu? Kita berlapang, jangan dianggap ini sebagai satu bentuk kesialan dari orang lain. Jangan dianggap ini merupakan bagian dari ibaratnya kayak orang lain kepada kita, apalagi sampai menghujat. Apa bentuk musibah? Banyak banget, Bu. Apa bentuk kesulitan? Banyak banget. Mungkin mapan-mapan aja, tapi nanti diuji dengan keberadaan anak-anak kita yang mungkin anaknya ada non sewu, ada yang bandel. Enak tuh kalau hidup di Bekasi. Kenapa kok hidup di Bekasi kok enak? Sekarang kan gubernurnya kan KM, bandel dikit titipin kemana tuh? Nah, titipin barak ya? Iya, tuh. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Kita ngadepin, Insya Allah, kadang anaknya ukuran dibandingkan dengan anak kita nakal, anak kita kok mungkin bandel. Ini ujian, Bu, buat kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak yang dalam rumah tangga kita ini ujian. Nggak adanya anak-anak ya diuji, hanya kan anak uji. Lewat nurut juga jangan bangga. Anak kadang-kadang bangkang kita, itu pun juga ujian buat kita. Tapi gitu dengan keberadaan harta benda, dengan apapun, akhirnya termasuk musibah yang namanya sakit. Ada di sini yang belum pernah ngerasain sakit? Pernah sakit? Pernah ngerasain sakit? Pernah repeken? Pernah sariawan? Pernah lu penyakitan nih gua. Artinya apa? Kita semua pernah ngerasain sakit. Ketika musibah itu datang, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali ke Allah, tawakal ke Allah. Tawakalnya bagaimana? Kalau itu musibah datangnya dari diri kita, pasti ada solusi. Ikhtiarnya nyari solusi. Ikhtiar doa jangan diputus. Ikhtiar secara duniawi, secara hablum minasnya harus juga dicari. Maaf, ibu ketua kita kan sekarang lagi diuji sakit. Ikhtiarnya adalah berobat. Doanya dari beliau, dari kita. Kita mungkin lagi sakit. Ikhtiar minum proma, ya kan?
makannya jangan sampai di atau mungkin makan hindari yang manis, yang pedas-pedas, yang asam-asam. Itu ikhtiar. Hanya adalah bahwa kita senantiasa minta kepada Allah supaya kita terhindar dari penyakit yang ada. Berarti adalah afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita minta pendengaran kita daripada pandangan kita. Minta sama Allah. Tapi ketika minta dijaga. Jangan minta doa doang, lewat doa doang, tapi dohir kita enggak menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Pengen sehat, HP jangan seharian penuh. Nonton TV kan sekarang TV-nya kalahnya teng aja tuh begitu. Hat telinga. Tapi anak-anak sekarang suka disumpel ini nih. Ya, ini disumpel di sini nih. Ini kan bikin telinga kita nggak bagus. Sehingga ketika dibuka itu kadang-kadang nanti harinya berdengung. Makanya inilah dijaga. Sekarang di daerah Jawa Timur. Tempat saya Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat kayaknya belum begitu. Tapi mudah-mudahan nggak ditiru. Apa itu? Ada pawai, ada semacam perlombaan. Jadi itu kalau lagi lewat, Bu, itu genteng-genteng aja pada rontok. Kalaulah genteng yang kokoh aja bisa rontok, apalagi telinga kita. Ya, maka maaf non saya. Ini berani survei. Orang yang terbiasa duduk di majelis taklim dengan yang sering dugem. Lah, tidak telinganya itu. Kalau majelis taklim pelan aja deng. Kalau sering dugem, ngomong begini kurang kenceng. Kenapa ngomong harusnya hai kenceng kan? Dia berpacu dengan musik yang keras. Sehingga terbiasa telinganya ini terbiasa dengan suara-suara yang keras. Maka ayo kita sabar, lapang di dalam berbagai macam musibah supaya kita pun menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah. Mendengarnya muhasabah di berhasnya, biarnya kita pun harus jalankan supaya apa? Dunia dan akhirat. Baik, itu saja. Ada pertanyaan?